Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Mbak Sulis. Ya, bagaimana kabar Bu Emi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tentunya Bu Emi sekarang bersemangat sekali ya di tahun ajaran baru ini dalam kegiatan MPLS di sekolah. Iya Pak, kegiatan MPLS di sekolah Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga sangat luar biasa mengikuti kegiatan MPLS. Begini Bu Emi, saya akan melakukan pengamatan kepada Bu Emi yang nantinya akan melakukan coaching kepada rekan guru Bu Emi yang nanti disebut dengan coaching. Saya sebelum nanti kegiatan coaching itu dimulai, terlebih dahulu saya ingin berbincang-bincang untuk mendiskusikan rubrik penilaian tentang kegiatan coaching nanti, dengan harapan Bu Emi nanti dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan harapan Bu Emi selama ini ya. Sebelum Bu Emi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Emi, yaitu sebagai awal tentang rubrik penilaian yang saya maksud tadi ya. Kira-kira Bu Emi apakah sudah siap? Alhamdulillah Pak, siap. Begini Bu Emi, yang pertama mungkin saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Emi nanti, yaitu mengenai apakah percakapan coaching yang dilakukan Bu Emi ini sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Dan juga jangan lupa ya Bu Emi ya, bahwa di dalam prinsip coaching itu juga ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama tentunya desain kehadiran penuh, yang kedua akan menjadi pendengar aktif, dan tentunya saya akan memberikan pertanyaan yang menurut Bu Emi, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dan akan dilakukan observasi kali ini? baik Pak, saya nanti akan menjadi pendengar aktif dan akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya, kemarin atau sebelum kegiatan hari ini Ibu sudah pernah melakukan latihan juga kegiatan coaching dengan rekan guru maupun dengan murid ya. Apa yang Ibu rasakan ketika melakukan dan sesudah melakukan coaching tersebut? Baik Pak, sebelum melakukan coaching tentunya kami ingin banyak menggali ya Pak ya, ingin banyak menggali beberapa suatu permasalahan, dan tentunya nanti setelah melakukan coaching saya akan menemukan beberapa solusi seperti itu Pak. Oh begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya, indikator apa yang Bu Emi inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi Pak dan permasalahannya, atau bisa menemukan langkah-langkahnya Pak dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Pak Sulis. Oh ya, ya terima kasih Bu ya. Mungkin pra observasi ini saya kira cukup Bu ya. Dan sekarang silakan Bu Emi melakukan coaching kepada Coach ya. Siapa? Pak Agus ya? Iya Pak. Ya, Coach ya. Iya Pak, terima kasih kembali. Saya akan melakukan coaching kepada Pak Agus. Terima kasih Pak Sulis. Sama-sama Bu. Kalau begitu dipersilakan Bu ya. Iya Pak. Oke. Iya. Monggo. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Agus. Semoga binalah. Mangga silakan duduk Pak. Oke, Pak Agus. Apa ada hal yang ingin panjenengan bicarakan pada hari ini? Bu,
kasih telah meluangkan waktu seperti yang sudah saya kemarin sampaikan melalui WA bahwa saya meminta waktu luang Ibu untuk berbincang-bincang mengenai permasalahan saya di kelas. Baik, kalau boleh tahu, apakah bisa dijelaskan permasalahan apa yang terjadi, Pak? Iya, permasalahan ini saya merasa di kelas yang baru saya ampu ini saya kurang bisa menjadi seorang pemimpin belajar di kelas. Oh, permasalahannya apa? Bapak itu kurang merasa pembelajarannya itu loh kurang apa diinginkan di kelas itu loh, permasalahannya bagaimana? Iya, fokus permasalahannya sebenarnya di sini Bu. Saya melihat anak-anak didik ini kurang bisa bersikap disiplin. Jadi saya berusaha menasihati anak-anak, tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang nampak seperti itu Bu. Oh, kira-kira kurang kedisiplinannya itu contohnya kedisiplinan dalam hal apa, Pak? Ya, saya melihat anak-anak di kelas itu masih saya jumpai berpakaian yang tidak semestinya, seperti baju yang keluar dari celana, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian yang jadi resah juga ini masih sering anak-anak itu mungkin bercanda ya, tapi ini mengolok-olok temannya seperti itu Bu. Baik, begitu rupanya yang terjadi itu tentang kedisiplinan yang panjenengan alami di saat proses pembelajaran di kelas. Kalau boleh, apa saya coba membantu yang panjenengan alami pada saat ini, Pak Agus? Oke, sebenarnya saya berbincang-bincang ini saya ingin apa ya, harapannya nanti ingin menemukan solusi untuk permasalahan saya di kelas Bu. Oh iya, tadi penyebabnya itu loh Pak, menurut dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, kira-kira penyebabnya itu apa? Kok bisa terjadi seperti itu loh? Kalau saya melihat menurut pemahaman saya itu di kelas tidak melihat peraturan yang jelas. Ada tapi sudah usang dan tidak letaknya tidak strategis seperti itu Bu. Sehingga anak-anak itu yaitu tadi kurang memaknai sebuah aturan yang ada di kelas seperti itu. Sehingga walaupun saya ingatkan sesering mungkin, ya tetap saja itu namanya anak-anak juga tidak bisa disalahkan. Ya terulang lagi gitu Bu. Baik, berarti gini Pak Agus, rencana aksi kedepannya nantinya apa yang akan Pak Agus harapkan sehingga anak didik itu bisa memaknai, bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di kelas panjenengan itu Pak Agus? Iya, saya sebelum merencanakan suatu hal ini, saya berusaha mencari sumber-sumber dari rekan sejawat, dari sekolah-sekolah lain maupun dari YouTube ataupun dari kegiatan komunitas praktisi. Jadi saya berencana ingin membuat peraturan itu bersama anak. Kalau saya ngerti itu kesepakatan kelas. Nah, kan kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama. Harapan saya nanti dengan dibuat bersama itu anak-anak mengalaminya secara bermakna. Kan aturan itu kan dibuat dari anak-anak sendiri. Terus kemudian nanti hasil dari kesepakatan kelas itu ingin saya tampang di depan kelas atau di tempat yang strategis supaya itu anak-anak bisa melihat sewaktu-waktu bisa menjadi pengingat mereka. Baik, Gengge. Saya rasa rencana Bapak itu sudah bagus, sebenarnya sudah tepat.
Lalu bagaimana dan kapan Bapak itu akan mulai rencana tersebut? Iya, saya akan sesegera mungkin Bu. Insya Allah mungkin akhir pekan ini, mungkin hari Sabtu ini, karena di hari Sabtu itu kan pembelajarannya kan P5 ini, sekaligus ingin saya buat waktu kan khusus untuk membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Dan ini masih menjadi pengalaman saya yang pertama untuk membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Gini, baik, saya rasa secara mandiri berarti Pak Agus itu sebenarnya sudah menemukan pencerahannya, sudah menemukan solusinya. Jadi selanjutnya mulai mempersiapkannya dalam waktu sesegera ini. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Pak Agus tadi bisa segera terwujud untuk menemukan kedisiplinan yang panjenengan alami di saat proses pembelajaran di kelas Pak Agus. Terima kasih Bu atas dukungannya dan waktu Ibu untuk membantu saya menemukan solusi yang selama ini menjadi permasalahan saya di kelas. Baik Pak Agus, terima kasih kembali. Apakah Pak Agus sudah tidak ada keresahan lagi? Apa Pak Agus sudah lega dengan perbincangan kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah sedikit lega Bu. Setidaknya saya punya rencana ke depan bagaimana mengatasi masalah yang selama ini menjadi beban saya. Oke Pak Agus, terima kasih kembali. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberi kesempatan lagi untuk berbincang-bincang terkait apa yang dialami panjenengan. Tentunya kedepannya menjadi pembelajaran dan tentunya akan menjadi meningkat kembali dalam proses kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Eni ya atas waktunya. Semoga dukungan Ibu nanti berhasil di kelas saya. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sami-sami Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Mari, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Sulis. Saya terima kasih sekali karena Bu Emi selaku coach ya tadi sudah melakukan kegiatan coaching kepada Pak Agus selaku coach. Menurut saya percakapan coaching tadi sungguh luar biasa Bu. Nggih Pak, terima kasih Pak Sulis. Menurut Bu Emi, bagaimana kegiatan coaching tadi dilakukan oleh Bu Emi terhadap Pak Agus? Menurut panjenengan bagaimana? Nggih Pak, tadi pada saat saya melakukan coaching kepada Pak Agus, tentunya saya tadi sudah menanyakan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya bisa menggali kepada coach untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang coach hadapi. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Memang betul sekali ya Bu Emi ya. Selanjutnya izinkan saya selaku observer ya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan kepada Bu Emi selama coaching tadi ya. Ya. Yang pertama saya melihat Bu Emi sudah mulai menguasai diri ya, ketika melakukan kegiatan coaching. Kemudian tujuan pun ini juga sudah tadi disampaikan dari coach ya untuk coaching dengan Bu Emi tadi. Kemudian Bu Emi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach
untuk menggali potensi pada diri coach, sehingga coachnya tadi Pak Agus menyampaikan beberapa alasan atau faktor-faktor penyebab dari permasalahan ini yang dinamakan dengan identifikasi masalah Bu Emi ya. Kemudian pada rencana aksi pun ini sudah mulai tampak ya, atau dikatakan muncul dengan coach ini mampu mengeluarkan ide dari diri coach itu sendiri berupa solusi dari apa yang menjadi masalah di sekolah terhadap murid-muridnya. Yaitu tadi kalau anak-anak tidak disiplin, apakah karena peraturannya kurang jelas atau pemahamannya anak kurang, sehingga solusi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi dengan menyusun kesepakatan kelas bersama siswa ini memang sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian perasaan Bu Emi bagaimana setelah melakukan percakapan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah memahami apa yang harus saya tanyakan kepada coach mengenai alur tirta, sehingga pada proses coaching yang saya lakukan tadi terhadap coach, si alur tirtanya itu sudah nampak, sehingga dapat saya kembangkan sehingga bisa lebih baik kembali di saat saya nanti akan melakukan coaching di berikutnya. Seperti itu Pak Sulis. Ya Bu Emi, memang benar apa yang dikatakan Bu Emi. Terlepas dari apa yang sudah dilakukan tadi bersama Pak Agus selaku coach, memang masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Tadi sudah disebutkan sama Bu Emi untuk terus berlatih melakukan coaching, apakah dengan rekan sejawat, rekan guru, atau dengan orang lain maupun dengan murid. Ini sangat bagus sekali untuk mengasah keahlian kita dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan coaching. Saya ingin tahu rencana Ibu Emi ke depan itu bagaimana setelah coaching ini dilakukan oleh Bu Emi. Untuk rencana ke depan kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan? Baik, rencana saya ya, saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Tentunya akan melakukan pelatihan sehingga bisa mengembangkan kompetensi yang nantinya bisa menjadi motivasi atau semangat pada diri saya Pak. Seperti itu Pak. Itu bagus sekali ya rencana Bu Emi. Dari hasil diskusi tadi melalui percakapan coaching, apakah Bu Emi punya rencana untuk melakukan kegiatan coaching lagi? Kalau boleh tahu kapan, terus di mana tempatnya, kemudian juga kira-kira siapa yang bisa membantu untuk kegiatan coaching tersebut? Baik Pak, saya tentunya nantinya akan selalu melakukan kegiatan coaching itu di lembaga kami, tentunya dengan teman sejawat kami untuk melaksanakan coaching agar segala permasalahan itu bisa saya lakukan, saya temukan solusinya, sehingga apa yang menjadi hal yang mengganjal pada hati saya itu sudah bisa teratasi, dan tentunya dengan adanya rekan sejawat yang ada di lembaga saya. Ya, terima kasih Bu Emi. Langkah Bu Emi untuk melakukan coaching ke depan sudah direncanakan mungkin dengan rekan guru ya, sama di sekolah Ibu ya. Kemungkinan juga topiknya juga berbeda. Kenapa? Karena setiap kegiatan coaching kita wajib untuk merefleksi diri agar kita memahami kelemahan dan kekurangan kita untuk perbaikan kegiatan coaching selanjutnya ya. Bu Emi, sebelum kegiatan pasca observasi ini
saya akhiri. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Yang pertama, saya sangat antusias dengan semangat Bu Emi yang begitu luar biasa dan mampu menunjukkan penguasaan diri atau disebut present, kemudian juga mendengarkan aktif sehingga Bu Emi tidak terjebak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa mengiringi solusi, yang harusnya solusi itu kan harusnya dikeluarkan oleh atau dimunculkan dari coaching itu sendiri. Semoga kegiatan coaching hari ini bisa bermanfaat. Tentunya harapannya nanti ke depan akan lebih baik lagi ya. Mungkin itu kesimpulan Bu Emi dari pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan. Kalau begitu berarti kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Saya persilakan Ibu Emi untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Baik Pak, terima kasih Pak Sulis Ya. atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Monggo Pak. Oke.